nanti semuanya akan berbaiat kepada Al-Imam Al-Mahdi di Mekah sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca ini. Berarti nanti tinggal nggak? Terus gimana caranya ke Mekah? Kan kendaraan sudah nggak ada. Gimana Pak? Terus titik kumpul, di mana mengumpul Pak? Pakai handphone apa? Pakai telepon mana? Telkomsel udah nggak ada, Indosat. Nanti nggak ada. Percayalah ya. Kemunculan Al-Mahdi nanti ketika terjadi ikhtilaf, maka tiada suatu masa kecuali ada wali yang berpangkat ghaus, pemimpin para wali. Ada wali yang kutub, jumlahnya sebanyak jumlahnya para ahlul badr, tapi dulu nggak nyampe. Jadi di masa Rasulullah 313, lalu mencar-mencar. Nanti di akhir zaman kembali 313. Apa penyebab mereka jadi wali? Salamati sudurihim, kolbunya ini selamat daripada kebencian. Kita baru begini aja udah benci, ya enggak? Baru beda faham dikit udah benci. Baru beda opini masalah Taliban udah benci, ya enggak? Baru beda 0102 udah benci. Gimana mau jadi wali abdal? Ntar belum luka ini selesai udah muncul lagi 2024, lukanya tambah banyak. Jadi salamatus sadar ini kalau boleh disebut, dia nggak pernah terluka hatinya dalam pengertian dendam kebencian. Zamannya baru begini Pak, bencinya bukan main, kata-kata kasarnya bukan main. Saya nggak bisa bayangkan nanti. Wajar kalau pejuang akhir zaman itu gak banyak. Zaman itu jangan dibayangkan lari kayak kita lari Pak. Ini hariban ila Makkah ini yang dijelaskan oleh Al-Habib Omar. Di masa itu orang bolak-balik Mekah Madinah sekejap, nggak pakai kendaraan. Maka disebut hariban. Hariban tuh huruf cepat sekali. Ini salah satu karomahnya Imam Al-Mahdi. Bolak-balik kemana-mana. Kalaupun terjadi, ini kita anggap hadis sahih. Kekhalifahan sekarang udah nggak ada. Nah, di beberapa riwayat itu disebutkan di sisi Ka'bah atau di sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah. Maka riwayatnya tadi, fayakhruju rajulun min ahlil madinati hariban ila Makkah. Ini hariban ila Makkah ini yang dijelaskan oleh Al-Habib Omar. Di masa itu orang bolak-balik Mekah Madinah sekejap, nggak pakai kendaraan. Jadi nanti ini sudah nggak ada yang kita sebut sekarang mobil yang kita pakai udah nggak ada, motor yang kita pakai udah nggak ada Pak. Ini serius loh Pak ya. Handphone udah nggak ada ntar. Handphone nggak ada, terus mau ketemu di mana? Ini sekarang nih mohon maaf lagi banyak muncul gerakan pemukiman akhir zaman. Ya boleh lah. Tapi kalau pemukiman akhir zaman bahwa di situ ada Al-Mahdi, itu semuanya halu. Kenapa? Nanti kita nggak bakal tinggal di sini. Jadi kalau antum buat pemukiman akhir zaman di Jakarta, di Bandung, di sekitarnya, di Sumatera, di Kalimantan, itu jangan-jangan ada orang lagi cari cuan, memanfaatkan gerakan akhir zaman tanpa disadari oleh orang yang bergerak ini. Ada orang-orang di belakangnya. Kenapa? Nanti semuanya akan berbaiat kepada Al-Imam Al-Mahdi di Mekah sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca ini. Berarti nanti tinggal nggak? Terus gimana caranya ke Mekah? Kan kendaraan sudah nggak ada. Gimana Pak? Terus titik kumpul, di mana mengumpul Pak? Pakai handphone apa? Pakai telepon mana? Telkomsel udah nggak ada, Indosat. Nanti nggak ada. Percayalah ya. Kita bukan cocok logi. Sekarang ilmuwan sudah memprediksi hal yang sama. Sama sudah mereka, bahkan mereka sudah buat filmnya.
Imajinasi itu kan campuran antara saintifik dengan fiktif, tapi ada kebenarannya. Terus pakai apa Pak ketemu itu? Maka disebut Abdalus Syam. Abdalus Syam karena kolbunya selamat, kolbunya bisa berdialog jarak jauh. Seperti terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kan kutub. Di zamannya kutub dia, tinggi sekali itu Pak. Selangkah lagi itu di atasnya Nabi udah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, seandainya ada Nabi setelahku, Umar kali orangnya, gitu kali. Jadi Nabi candain Umar. Tapi kan enggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Umar lagi khutbah begini, matanya tahu-tahu melihat ke arah mana gitu, nggak jelas. Terus dia panggil. Jadi dia ternyata habis mengirim satu rombongan panglima yang disebut Sariyah, namanya Sariyah juga, sedang bergerak di salah satu wilayah di Irak ataupun di Syam. Ada dua versi yang saya baca. Dia lagi di bawah gunung, di belakang gunung, di belakang bukit sudah ada musuh yang banyak sekali. Jarak Madinah dengan Irak bisa sebulan Pak zaman itu. Pakai motor nggak bisa Pak, nggak, belum ada. Pakai onta sama pakai kuda. Apa kata Umar? Lagi khutbah dan didengarkan oleh semua orang yang ikut mendengarkan khutbahnya. Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Itu kalau Umar kolbunya nggak tembus, dan Sariyah pemimpin di sana, panglima di sana, jenderal yang sedang bertugas, nggak punya kolbu, nggak bisa dengar dia. Kebayang? Kira-kira seperti itu nanti perjuangan akhir zaman itu. Jadi bukan kita sekarang menemunuhin bunker, ya sekarang kan begitu. Ayo kita timbun emas. Kan ada satu riwayat yang dhaif yang menyebutkan bahwa di akhir zaman itu terjadi kesusahan, kepayahan, paceklik. Maka kita harus menimbun harta, mengumpulkan harta di bunker-bunker. Itu halus semua itu Pak. Ya, mana ada di akhir zaman orang selamat pakai duit, pakai emas, nggak ada. Yang selamat tuh pakai kolbu dia. Itu yang disebutkan di Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Karena kelompok kecil ini punya kolbu, kelompok besar itu tidak. Kelompok kecil itu jumlahnya dulu cuma 313. Tentara apa namanya? Jalut atau Tolut? Tolut. Tentara Tolut. Ternyata di situ ada Nabi Daud. 313 jumlahnya. Apa kata Allah? Jika kamu melewati sungai, jangan minum banyak-banyak. Minum itu pakai air, nggak boleh tamak. Jadi ngambil air tuh, jadi nggak ngambil pakai gayung, nggak begitu. Udah belajar hikmat mereka dari dulu, sederhana. Ini sekarang cuma diuji aman sedikit saja, baru pandemi udah ngomong kemana-mana ya. Kita lapar, kita susah makan, ya salam. Baru zamannya begini kita udah ngeluh. Ntar kalau nanti ada zaman begitu jadi zombie kali ya. Ya, zamannya baru begini Pak, bencinya bukan main, kata-kata kasarnya bukan main. Saya nggak bisa bayangkan nanti. Wajar kalau pejuang akhir zaman itu gak banyak. Orang-orang yang kata-katanya terjaga, kolbunya terjaga, dan itu gak banyak. Kita dikit-dikit sudah mulai kebencian. Ini mereka tuh bukan musuh-musuh kita, yang ada sekarang itu. Belum. Sabar. Ini lagi ada semacam filter, dipisahin. Mana ashabus shimal, mana ashabul yamin. Lagi dipisah-pisah sama Allah ini. Tapi belum jelas Pak. Maka kalau tadi Bapak nyebutin kelompok yang tadi, ya belum juga. Ya, mereka jadi berubah dari tahun kapan ke sekarang. Siapa tahu berubah lagi, wallahu a'lam, ya kan? Maka kesimpulan hadis ini, jika hadis ini mengikuti manhaj Abu Daud, maka minimal dia saleh, hadisnya bagus. Berarti bisa dikatakan kemunculan Al-Mahdi nanti ketika terjadi ikhtilaf. Apa arti ikhtilaf? Perselisihan.
Dan konteksnya menyebutkan Mekah Madinah, berarti kekuasaan yang ada di Haramain. Ya, sekarang ya Saudi, Pak. Apakah nanti akan terjadi perselisihan anaknya Salman? Tidak disebutkan di hadis. Namun hadisnya mengarah ke sana. Kalau kita mau pakai hadis ini, masalahnya hadisnya tidak sampai derajat sahih. Maka tidak mesti hadis yang tidak sahih itu tidak terjadi, bisa jadi terjadi. Namun karena kekuatannya tidak kuat, kita tunggu saja, Pak. Sekarang udah tengkar belum mereka? Ada syarat di situ, inda mauti khalifah, kita terjadi kematian khalifah. Di riwayat Ibnu Majah disebutkan yaktatil, saling berbunuhan. Lalu muncullah setelah itu panji-panji hitam. Tapi syaratnya satu kalau di riwayat Ibnu Majah, mati dulu khalifahnya. Nah, itu cara membatalkan kalau pakai hadis. Apakah yang di Taliban sekarang itu panji-panji hitam Al-Mahdi? Belum tentu. Kenapa? Karena di hadis Ibnu Majah disebutkan mati dulu khalifahnya. Kalau dulu ustadz-ustadz yang dulu membahas hadis ini mengatakan ini adalah negara Saudi, kerajaan Saudi, maka mati dulu tuh raja Saudinya. Ini rajanya belum mati, ya kan? Itu satu, untuk membatalkan bahwa cocok logi ini tidak benar. Cocok logi bahwa apakah Taliban? Belum tentu. Sabar dulu, Pak. Ini baru belum sampai sebulan. Setelah ini mereka perang saudara dulu kan? Nanti perang saudara dulu, Pak. Coba aja lihat. Ustadznya kan aswaja. Saya nggak ada urusan. Mereka mau aswaja, mereka mau aswah, asawah. Karena akidah dengan pergerakan semenjak tahun 2000-an sampai sekarang itu sudah nggak sejalan. Ada orang akidahnya Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'i. Pergerakannya pergerakan Khawarij banyak sekarang. Ya. Ciri-cirinya itu saja, gampang benci, gampang melaknat orang, beda politik kafir atau beda politik sesat. Minimal itu, beda politik neraka. Ini udah kena Khawarij. Akidah dia awalnya Ahlussunnah, tapi rusak oleh persoalan politik. Saya nggak kunut, Bapak, Pak Dokter kunut. Itu kita beda iman nggak, Pak? Neraka surga nggak? Iya apa nggak? Ini beda cara sholat loh. Beda cara sholat, neraka nggak? Beda politik, neraka nggak? Kalau cara sholat boleh beda, kenapa politik nggak boleh beda? Kenapa muamalat nggak boleh beda? Muamalat masalah bisnis, transaksi. Kalau riba pasti haram. Tapi GoFood, GoPay gimana, Pak?